Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami dukung dalam doa kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 44 ayat 3. Gati rohamu lagi, saya dosamu sudi, palikot rohamu macet osi paluai, na tuaci surgoi, manggarar utanguna kadahatan pangoluan nagingon ni Tuhan nakasay sudedong satan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyampaikan suatu perintah tentang pembalasan dendam. Dalam perintah ini, kepada kita umat Tuhan dihimbau agar kita membiarkan Tuhan untuk memberikan pembalasan. Sebab Tuhan Allah telah berfirman dengan berkata, "Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka." Ulangan 32 ayat 35. Itu bukan untuk mengatakan supaya kita berharap saudara kita yang bersalah itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi jauh dari itu, kepada kita dimintakan oleh Tuhan supaya kita berasaskan kasih, bersikap berbelas pengasihan terhadap mereka yang jelas sangat bertolak belakang dengan pembalasan dendam. Oleh sebab itu, jika ada dari saudara kita yang melakukan kejahatan kepada kita, janganlah kiranya kita membalaskannya dengan kejahatan. Tetapi hendaknyalah kita tetap melakukan yang baik. Dan sedapat-dapatnya, apabila hal itu bergantung kepada kita, hendaknyalah kita hidup dalam perdamaian
Meskipun Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita tidak kalah terhadap kejahatan, tetapi bukan berarti kita membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi hendaknyalah kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab dengan cara demikian kita telah menumpukan bara api di atas kepala mereka. Sebab dengan cara demikian hati mereka yang keras akan dilunakkan, dan juga akan membuat berubah wataknya yang jahat. Seharusnya lah yang baik atau kebaikan itu menang atas kejahatan. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Matius 7 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dialog antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi tentang seorang perempuan pendosa, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9, mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang layak untuk menghakimi sesamanya yang telah berbuat kejahatan. Sebab masing-masing orang tanpa terkecuali juga telah melakukan kejahatan, yang dengan demikian tidak satu orang pun yang dapat menghakimi sesamanya yang berbuat kejahatan. Sebab Yesus berkata, "Siapakah di antara kita yang tidak berdosa, sehingga kita berani menghakimi sesama kita karena kejahatannya? Apabila itu terjadi atas kita, maka Tuhan akan menghakimi kita dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi sesama kita." Oleh sebab itu, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi umat yang kuat dalam kasih, menjadi umat yang kuat untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hendaknya lah kita tetap fokus untuk berbuat baik, tanpa harus menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Berikanlah kuasa menghakimi kepada Tuhan Allah, sebab hak Tuhanlah untuk menghakimi masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Dan kita juga harus ingat bahwa diri kita ini pun kelak juga turut untuk dihakimi oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Apabila kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kelak kita juga akan dihakimi oleh kejahatan kita. Itu sebabnya dikatakan, supaya kita ini tidak menempatkan diri sebagai hakim atas kesalahan sesama kita, tetapi hendaknyalah kita tetap pada prinsip dan menunjukkan eksistensi hidup kita yang baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat berkat perlindungan-Mu atas kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu atas kami lewat firman-Mu di hari yang baru ini. Kuatkanlah kami untuk selalu berpendirian teguh kepada prinsip hidup berbuat baik, dan biarlah kiranya kami kuat untuk tidak menghakimi saudara-saudara kami atas kejahatan mereka yang telah mereka lakukan terhadap kami. Kuatkanlah kami supaya kami tidak terlibat kepada hukum pembalasan terhadap saudara kami yang telah berbuat jahat kepada kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Maha Tabib yang kami agungkan, lihatlah domba-domba-Mu yang sedang sakit. Lawatlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah tubuh mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Gembala yang baik, gembalakanlah mereka, tuntunlah mereka, pimpinlah hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan buat mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang sedang menghadapi
persoalan-persoalan kehidupan yang sedang dalam keadaan tersesak oleh kesesakan-kesesakan kehidupan. Tolonglah mereka Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke dalam kehidupan mereka untuk menopang, untuk mengeluarkan mereka dari segala pergumulan-pergumulan itu. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu. Lindungilah kami ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas kami. Dan mohonlah Tuhan memberkati atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan berkati langkah hidup kami satu hari ini. Ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.